lihat baik-baik ya, ini janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bi. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik. Dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf ya maaf sekali, maaf, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun, apa yang terjadi? Allah, cuma 3 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 3 Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditambah surat Yasin. Ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat. Namanya 1, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. 2, Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. 3, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang salat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta,
kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sedekah nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia tapi kaya urusan akhirat. Malam hari, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya kena kaki Nabi. Saya bangun, saya lihat kakinya sudah bengkak. Padahal baru rakaat pertama. Rakaat pertama kakinya bengkak. Bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam, ya Rasulullah, lima hakada, kenapa mesti begini? Alam takut madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Engkau belum wafat, surat surga sudah turun, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari dosa? Engkau maksum, madmun bil jannah, kenapa mesti tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasulullah? Kata Nabi, afala akun abdan syakura, apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Penasaran tiga sahabat tadi, diikuti Nabi besok harinya, sholat di belakang Nabi. Pertama Hudzaifah, begitu sholat di belakang Nabi, kata Hudzaifah, aduh, Masya Allah, tidak ada sholat yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau beliau berdoa tentang surga, umat didoakan masuk surga. Kalau beliau sampai di ayat neraka, berlindung supaya umatnya nggak ada yang masuk neraka. Kalau beliau ada di ayat doa, beliau memanjangkan doanya, bermohon kepada Allah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah, kata Hudzaifah. Besoknya Ibnu Mas'ud penasaran, Abdullah bin Mas'ud ikut di belakang Nabi sholat. Kata Ibnu Mas'ud besoknya, benar, tidak ada yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Saya kira 100 ayat akan ruku, ternyata diselesaikan Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat pertama. Saya kira ruku, nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Nabi. Besoknya tiga orang ini gak ikutan lagi. Bukan karena capek. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu selalu meniru di mana Nabi akan ruku. Saya menduga-duga untuk meniru dan mempraktekkan. Kayaknya sekarang ruku, bukan. Kayaknya sekarang, bukan. Kayaknya sekarang, bukan. Daripada saya banyak menebak, lebih baik saya sholat sendirian aja. Nanti baca kitabnya Imam An-Nawawi itu, ya, di At-Tibyan, halaman 37 paling kanan sebelah atas. Baris 1 sampai 3 tuh disebutkan, kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang asetnya sekarang masih ada, itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekali tahajud hatam Al-Quran dalam tahajudnya. Nah itu Nabi. Bagaimana Nabi dijaga oleh Allah, dibebaskan dari kejaran 100 pemuda tadi, dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah. Apa amalannya? Jangan dikira Nabi yang dijamin surga ini, surganya tingkat tinggi, Firdaus, tidak ada hisab, orangnya al-amin, masuk langsung ke surga. Apa dikira di dunia tidak beramal? Tidak. Tahajudnya sampai bengkak kakinya. Saya tanya pada antum, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Yang pengen masuk surga Firdaus, angkat tangan. Dah, turun. Bersama Nabi. Bersama Nabi. Angkat tangan. Ah, turun. Siapa yang pengen ke surga tanpa hisab? Angkat tangan. Ah, turun. Sekarang balik. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Siapa yang dosanya dikit? Angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ah, ulang. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Masya Allah. Dah, turun. Siapa yang pengen ke surga Firdaus? Angkat tangan. Ini manusia paling aneh. Pengen ke surga Firdaus, modalnya dosa banyak. Nabi kita aja yang surga Firdaus masuk tanpa hisab, ngerjain tahajud, kaki sampai bengkak. Ente pengen ke surga, yang bangun matanya yang bengkak, kaki biasa-biasa. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena